Saya Rahman Arifin, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Universitas Negeri Malang, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melakukan kegiatan pembelajaran di SDN Petemon Surabaya untuk memenuhi kegiatan uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini di pagi hari yang cerah ini kita dapat jumpa kembali dalam aktivitas pembelajaran, tentunya dalam keadaan sehat walafiat tanpa adanya kurang apapun. Anak-anak kelas 6, bagaimana kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Sehat semua ya? Siap mengikuti pembelajaran? Iya. Baik, terima kasih. Sebelum kita lanjut untuk melanjutkan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu, memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran hari ini diberi kelancaran, kemudahan, sehingga nantinya kamu dapat mencerna dengan baik pembelajaran dan nanti dapat mendapatkan hasil yang baik dalam ulangan-ulangan yang akan kalian laksanakan. Pak Rahmat minta tolong untuk Mas Yusuf maju ke depan memimpin doa untuk teman-temannya. Ya. Siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, baik, terima kasih Mas Yusuf. Silakan duduk kembali. Oke. Lanjut untuk absensi. Hari ini siapa yang tidak hadir? Joko. Ya, Joko kemarin sakit ya. Ayo kita sama-sama doakan, mudah-mudahan lekas sembuh sehingga dapat melanjutkan pembelajaran kembali bersama-sama dengan kita semuanya. Amin. Oke. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke materi tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia, kelas 6 semester 1 tahun pembelajaran 2022-2023. Marilah kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Lagu nasionalnya apa? Silakan semuanya berdiri. Dari Sabang sampai Merauke. Tahu kan lagunya? Tahu. Baik. Menghafal? Sabang sampai Merauke, penjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menuju tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, penjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menuju tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih. Tanah airku, tanah airku Indonesia.
sampai Merauke. Ini termasuk lagu nasional. Ya, kita memperkenalkan wilayah kita yang ada di Indonesia. Bahwasanya Indonesia ini tidak hanya Jawa saja, Indonesia tidak hanya Kalimantan saja, tetapi luas mulai dari Sabang sampai Merauke. Itu yang dinamakan dengan Indonesia. Ada beragam suku, beragam budaya, beragam adat istiadat. Ya, dengan keberagaman itu kita harus bangga. Artinya kita kaya akan budaya. Kemudian jangan jadikan suatu perbedaan ini permasalahan, tapi jadikan suatu perbedaan untuk menjadikan kita semakin kuat untuk bersatu. Oke, baik. Kembali ke materi yang tadi, yaitu mengenai tokoh dan penemuan di tema 3 subtema 1 ya. Tokoh ini merupakan merupakan bagian penting ya masyarakat atau mungkin tokoh penting. Banyak sekali jasa yang sudah diberikan oleh tokoh tersebut ya. Di Indonesia juga banyak, yaitu tokoh pahlawan mulai dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini merupakan tokoh yang mempunyai penemuan-penemuan penting sehingga kita dapat melangsungkan hidup di era sekarang ini. Ini merupakan salah satu cikal bakalnya perkembangan zaman saat ini. Ya, oke. Baik. Sebelum kita lanjut, teman-teman ini semuanya sudah membentuk kelompok ya. Sudah membentuk kelompok, masing-masing kelompok ada 3 sampai 4 orang. Oke. Pak Rahmat akan putarkan video pembelajaran terkait dengan materi yang akan kita pelajari. Tapi sebelumnya Pak Rahmat akan bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Ini dikerjakan bersamaan dengan nanti kalian sambil melihat video pembelajaran. Ini nanti dijodohkan, ya. Ini nanti dicocokkan. Misalnya tokoh Michael Faraday, ya. Michael Faraday ini penemu apa? Nanti akan dicocokkan. Masing-masing individu mendapatkan lembar kertas ini, tapi boleh dikerjakan secara berkelompok. Tapi masing-masing harus mengerjakan, ya. Sambil melihat video, sambil dicatat hal-hal yang penting, kamu juga sambil mengerjakan LKPD. Minta tolong Mas Noval dibagikan ke teman-temannya. Dengar suaranya. Coba kalian amati dengan di bawah hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, tempat hiburan, rumah, dan taman-taman hiburan. Kondisi tersebut bisa kita nikmati berkat adanya sebuah penemuan, yaitu listrik. Hari ini kita akan membahas matematika 6, muatan pelajaran IPA, tematika subtema 1, dengan bahasan materinya adalah tentang komponen-komponen listrik. Sambil menilai keaktifan kalian. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Tapi, tahukah kalian siapa tokoh yang berhasil menciptakan mesin pembangkit listrik? Michael Faraday adalah salah satu penemu yang berperan dalam mengubah wajah dunia. Dia merupakan tokoh penemu arus listrik. Michael Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia adalah orang yang berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat mata merah, dia akhirnya berhasil membuat alat pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kalian bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Pembangkit listrik adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan listrik atau daya listrik dalam skala besar
dengan menggunakan perban. Selanjutnya, dari gardu baru penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah-rumah penduduk dan tempat lain yang memerlukan. Arus listrik yang diterima rumah biasanya disalurkan menggunakan rangkaian berupa sambungan kabel rumah, dapat berupa rangkaian seri ataupun rangkaian paralel. Kalian masih ingat apa itu rangkaian seri dan rangkaian paralel? Ya, rangkaian seri adalah rangkaian antar listrik yang disusun berurutan tanpa cabang. Sedangkan rangkaian paralel adalah rangkaian antar listrik yang dihubungkan secara berjajar dengan satu atau beberapa cabang. Rangkaian listrik baik rangkaian seri maupun rangkaian paralel dapat ditemukan penggunaannya pada peralatan yang baru, televisi, mesin cuci, dan lain-lain. Suatu rangkaian listrik umumnya dengan baik disebut isolator. Oke, baik anak-anak. Tadi kamu sudah melihat video mengenai komponen-komponen listrik. Kita tahu bahwasanya yang namanya listrik itu adalah suatu hal yang penting bagi kita sebagai umat manusia. Bayangkan kalau di era modern saat ini kita tidak ada listrik, apakah kita bisa beraktivitas dengan baik? Ya. Oleh sebab itu kita harus berterima kasih kepada penciptanya yang dapat memikirkan, yang mempunyai ide atau gagasan dalam menciptakan listrik. Siapa yang menciptakan? Michael Faraday. Nah, itu sekarang kamu hubungkan Michael Faraday menemukan apa tadi? Ya, baik. Di LKPD ada Michael Faraday, ada Charles Goodyear, ada Thomas Alva Edison, Charles Babbage, dan lain sebagainya. Nanti kamu akan menemukan jawabannya ketika Pak Rahmat akan memutar video yang kedua. Ya, video yang kedua berkaitan dengan bahasa Indonesia. Karena ini nanti kita akan membuat suatu paragraf teks eksplanasi, di mana teks eksplanasi ini biasanya menunjukkan biodata atau profil, ya, suatu tokoh dan lain sebagainya. Bagaimana cara penulisannya nanti akan dijelaskan melalui video. Masih semangat anak-anak? Masih. Siap menyimak lagi ya? Siap. Oke, baik. Dengar suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Bu Sudis. Hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi atau nama lainnya adalah teks penjelasan. Baik ya penjelasannya. Teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan tentang proses atau tahapan mengapa dan bagaimana terjadinya suatu fenomena atau peristiwa yang berkaitan dengan alam, sosial, ilmiah, dan budaya. Teks ini banyak ditemukan dalam buku sains, geografi, dan sejarah. Tujuan dari teks ini yaitu memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Nah, teks eksplanasi itu memiliki struktur. Dan yang pertama yaitu pernyataan umum atau topik masalah. Yang kedua adalah catatan penjelas isi. Dan yang ketiga yaitu penutup atau kesimpulan. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Untuk pernyataan umum atau topik masalah itu berisi tentang pengenalan atau penjelasan singkat tentang suatu topik atau peristiwa yang akan dibahas. Sedangkan catatan penjelas atau isi itu berisi informasi mengenai sebab akibat suatu peristiwa atau fenomena. Dan menjelaskan juga ya suatu peristiwa secara berurutan dari awal hingga akhir. Sedangkan untuk baik anak-anak, kamu tadi sudah menyimak video tentang teks eksplanasi. Di situ juga dijelaskan ada tokoh yang terdapat dalam LKPD-mu. Siapa namanya tadi? Thomas Alva Edison. Penemu apa? Penemu bola lampu. Sudah dihubungkan? Baik. Tadi sudah belajar mengenai teks eksplanasi. Apa teks eksplanasi ini? Teks yang menjelaskan tentang tahap Yang keras.
Ya, betul ya. Betul. Pada intinya teks eksplanasi ini sama halnya dengan teks penjelasan. Nah, di situ menjelaskan sesuatu. Runtut strukturnya apa aja? Yang pertama pernyataan umum. Yang kedua deretan penjelas atau isi. Yang ketiga penutup atau kesimpulan. Jadi nanti kalau ada tugas membuat teks eksplanasi, kamu harus runtut seperti yang telah dijelaskan dalam struktur-strukturnya ya. Yang pertama ada pernyataan umum, yang kedua ada deretan isi atau deretan penjelas, yang ketiga ada penutup atau kesimpulan. Paham anak-anak? Baik. Selanjutnya Pak Rahmat akan memutarkan video yang ketiga. Ini juga ada tokoh yang terdapat di dalam LKPD. Perubahan sosial budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas 10. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Materi IPS tematika kelas 6 SD. Sosial budaya adalah segala hal yang diciptakan manusia dengan pikirannya dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan modernisasi adalah suatu proses transformasi atau perubahan ke arah yang lebih maju atau meningkat di berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Terjadinya perubahan atau modernisasi ini adalah karena penemuan-penemuan yang telah dilakukan oleh peneliti pada zaman dahulu sampai sekarang. Yang pertama adalah penemuan listrik. Pada tahun 1821, Michael Faraday menciptakan motor listrik pertama di dunia. Pada tahun 1831, Michael Faraday menciptakan dengan mengemukakan teori tentang pengaruh elektromagnetik yang kemudian disebut dengan hukum. Setelah menyimak video yang Pak Rahmat sajikan di depan, ada beberapa video. Tentunya di situ juga membantu kalian dalam mengerjakan LKPD. Tetapi ada beberapa tokoh di situ yang tidak dijelaskan di layar. Artinya kamu menerka sendiri kira-kira tokoh tersebut penemu apa, ya. Oke. Sekarang sudah selesai apa belum? Ya. Siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Oke, kelompoknya Alvino, silakan maju. Tepuk tangan untuk kelompoknya Alvino. Baik, sampaikan presentasi yang baik, perkenalan dulu, suaranya yang keras, harus percaya diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arkan Sabulasi. Saya Indonesia. Saya Laura. Saya dari Nomor 1, Michael Faraday. Keras. Michael Faraday. Listrik. Charles Xavier. Penyikapan. Ya. Thomas Alva Edison pencipta bola lampu. Charles Babbage kan Penemu komputer. John Gutenberg penemu televisi. Thomas Naismith penemu radio dan Oke. Kelompoknya Alvino sudah mempresentasikan LKPD-nya. Nanti kalau ada tanggapan dari kelompok lain nanti silakan kelompoknya terlebih dahulu. Yuk tepuk tangan untuk kelompoknya Alvino. Selanjutnya kelompok lagi. Ya, Yusuf. Kalau bisa gantian, jangan bareng-bareng, gantian. Mungkin dibagi 3 nomor atau seperti apa? Suaranya yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budaya Dewi Subramatan.
pencipta listrik, Charles Babbage dan pencipta ban, Thomas Alva Edison pencipta bola lampu. Charles Babbage pencipta radio, John Lockyer dan pencipta TV, Thomas Naimir pencipta internet, William Marconi pencipta TV. Demikian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita cermati tadi, ada tanggapan dari kelompok lain? Ada. Kamu kelompoknya siapa? Siapa yang mau menanggapi kelompoknya Alvino? Yang mau menanggapi kelompoknya Alvino, apakah sudah benar atau belum? Ya, tentara. Tadi kelompoknya Alvino, apakah semuanya sudah benar? Apa yang salah? Tadi. Siapa? James Naismith. Kalau di Alvino tadi penemu apa? Penemu radio. Betul anak-anak? Yang betul apa yang betul? Yang betul adalah penemu, bukan bola basket ya, penemu olahraga basket. Jadi menemukan bola basketnya, juga menemukan ringnya, ya, kemudian juga rule of the game-nya, itu semua diatur oleh James Naismith. Ganti ya, ada lagi? Ada lagi kelompoknya Alvino tadi yang salah? Tidak ada. Apa? Guglielmo Marconi. Nah, itu. Penemu apa itu? Penemu radio. Tadi Alvino jawab? Oh, salah. Ya, kebalik ya. Oke. Yang terakhir Guglielmo Marconi itu penemu radio. Ya. Baik, terima kasih kelompoknya Lentera, luar biasa. Tekan. Kemudian dari kelompoknya Yusuf, ada tanggapan enggak? Ya. Ya. Charles Babbage, apakah benar penemu komputer? Ya, penemu komputer. Tadi kebalik siapa tadi? Radio, salah ya. Siapa penemu radio tadi? Guglielmo Marconi. Ada lagi kelompoknya Yusuf? Sekarang kita cocokkan bersama. Kalau yang masih salah, tolong diganti. Nih, Michael Faraday tadi penemu apa? Listrik. Charles Goodyear penemu roda atau ban yang terbuat dari karet ya. Thomas Alva Edison penemu Charles Babbage komputer. John Lockyer televisi. James Naismith olahraga basket. Dan yang terakhir Guglielmo Marconi radio. Tadi kalau saya pantau ada yang salah dari Michael Faraday, ini milihnya lampu ya, salah. Itu perlu disimak lagi karena di situ ada gambar gardu listrik. Nah, itu yang jawaban lebih tepat. Kalau lampu, siapa yang menemukan tadi? Thomas Alva Edison. Oke, baik, terima kasih, luar biasa. Baik anak-anak, kalian tadi sudah mengerjakan LKPD-nya, tadi juga sudah menyimak video di depan, sudah dicatat yang penting-penting, sudah ya. Oke, baik. Sekarang tugasnya adalah mengerjakan lembar evaluasi. Lembar evaluasi ini nantinya akan masuk dalam nilai kognitif, ya, masuk ke dalam nilai raport. Jadi usahakan untuk dikerjakan secara serius. Pak, boleh kerjasama? Silakan, asalkan kerjasamanya hanya diperbolehkan dengan anggota kelompoknya masing-masing, tidak boleh menyeberang. Paham ya anak-anak? Oke, Pak Rahmat beri waktu kurang lebih 10 menit.
Oke, Mas Alvino bisa diambil tugasnya teman-temannya. Ya, besok kita koreksi bersama. Oke, baik. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, silakan berkemas kalian semuanya. Ayo berkemas dulu. Belum ya, masih ada. Yang lain bisa berkemas. Jangan sampai ada barang yang ketinggalan. Oke, baik. Sambil berkemas, sebelum Pak Rahmat akhiri, Pak Rahmat mau menyampaikan refleksi terlebih dahulu. Tadi kamu sudah belajar apa aja? Yaitu tentang teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Yaitu Oke, kembali ya pada intinya, yaitu teks eksplanasi merupakan suatu teks penjelas. Ya, penjelas bahwasanya di situ juga terkait dengan alam dan wilayah lingkungan sekitarnya. Dalam teks eksplanasi ada 3 struktur, apa aja? Yang pertama pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas atau isi, yang ketiga oke, baik ya, itu harus runtut, itu harus urut dalam pembuatannya. Kalau pernyataan umum terletak di paragraf berapa? Paragraf pertama. Kalau deretan isi berada di tengah. Yang terakhir penutup atau oke, itu yang bahasa Indonesia. Kemudian untuk muatan IPA-nya belajar tentang apa tadi? Komponen listrik. Siapa ketemu listrik? Komponen listrik apa aja? Ada saklar, terus setting, terus apa lagi? Kabel dan lain sebagainya. Kalau biasanya mau menyalakan lampu itu namanya apa? Namanya saklar. Paham semuanya? Mudah-mudahan hasil evaluasi kamu mendapatkan hasil yang memuaskan. Amin. Baik. Sebelum kita akhiri, sama-sama kita ucap syukur. Alhamdulillah. Mudah-mudahan belajar hari ini benar-benar bisa kalian cerna dengan baik, sehingga nantinya berimbas pada hasil ulangan kalian yang mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, sebelum meninggalkan kelas, marilah kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh Indi. Silakan. Memohon pada Allah, mudah-mudahan besok kita dapat jumpa kembali dalam aktivitas pembelajaran. Tentunya dalam keadaan yang jauh lebih sehat, jauh lebih semangat, dan jauh lebih antusias. Jadi ini silakan berdoa. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Duduk. Hari ini yang piket ya. Oke, sebelum meninggalkan kelas, jangan lupa dicek, jangan sampai ada barang ketinggalan. Jika ada sampah, silakan dipungut dan dibuang ke tempat sampah. Oke, para materi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.